Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah Ustaz Jakatorik dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka kajian-kajian ilmu ulama. Ilmu-ilmu yang dituliskan oleh para ulama-ulama kita akan mencoba membacakan dan mengkajinya. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Di mana para ulama-ulama membukukan karangan-karangan beliau dari ilmu tafsirnya, dari ilmu mantek, ilmu nah, ilmu sorofnya, memberikan berbagai macam ilmu kepada kita supaya nanti generasi-generasi yang akan datang bisa membaca dan mengkaji. Ada suatu ayat yang di dalam ajaran Torekoh ini ayat ini termasuk sering dibaca dalam tawasul. Sering dibaca dalam tawasulan abah guru. Yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah itu ayat kalau kita tawasul apa itu kita selalu membacanya. Nah pada kesempatan ini Ustaz Jakatorik ingin mengkaji ya secara makna maupun secara takwil ya
secara tafsir dan takwil. Apa yang sering kita baca itu sebenarnya hakikatnya di dalamnya apa. Rujukannya Asyatus Sawi ala tafsir Jalal. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkannya, ay Al-Quran, jumlatan wahidatan, secara jumlah atau secara menyeluruh sekali itu, milail mahfud dari laul mahfud, ila samai dunya, ke langit dunia. Jadi inna itu adalah alat ismu inna ya. Inna nahnu anzalna, itu domira nahnu. Jadi Al-Quran dalam kitab Sawi ini dicungkan sama mengeluruh dari lauh mahfud ke langit dunia. Fi lailatul qadri, yaitu pada malam qadar, malam kemuliaan, ay asyaraf. Jadi qadar itu artinya asyarafi, mulia. Wal uzma wal azim awal azim, syaraf wal uzma azmi azmi itu agung. Wa ma adraka wa ma adraka, tahukah engkau, ala maka, tahukah engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, ma lailatul qadri, apa itu malam kemuliaan. Ta'zimun, mengagungkan, membesarkan, li sa'niha, keadaan Lailatul Qadar tadi, wa ta'jibun minhu, dan ketajiban minhu daripadanya, daripada Lailatul Qadar tadi ya. Keadaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, adapun Lailatul Qadar itu khairun, lebih bagus, lebih baik, min alfi syahrin, 1000 bulan. Laisa fiha, tidak ada di dalam 1000 bulan itu yang lebih baik Lailatul Qadar apa? Fal amalus soleh, amal soleh katanya, fiha, di dalam malam tersebut ya, khairu minhu, jadi amal soleh yang dilakukan oleh seseorang pada malam tersebut ya, sholat, zikir, bertasbih, khairu minhu, itu lebih baik amal solehnya, fi alfi syahrin, pada 1000 bulan. Lesat biha, tidak ada di dalamnya lagi seperti yang baik itu di malam itu. Apakah ada sholat tarawih, zikir, dan tanazzalul malaikat, turun tuh malaikat, yuzafu, dibuang, ihdata aini minal asli, taknya dua tanya dibuang dari aslinya. Asalnya tatanajalu, jadi tanazzalul malaikat. Waru ay Jibril, ruh di situ maksudnya Jibril, pihak di dalamnya, di dalam malam, biidni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, bi amri, dengan perintah,
Min kulli amrin, dari tiap-tiap perkara, qada Allahu fiha litilka sana, qada Allahu fiha, di mana Allah telah menentukannya di dalamnya tadi, litilka sana, bagi tahun itu, ila qabilin, sampai tahun depan, wa min sababiyah, bimakna ba, baknya bak sababiyah, wa min sababiyah, wa min itu katanya bimana bak, sababiyah min, biidni rabbihim min kulli amrin, dari sebab setiap perkara. Jadi min kulli amrin itu di mana Allah memastikan, menentukan gitu, memastikan atau menentukan di malam qadar tadi, dari tahun ini sampai tahun akan datang. Jadi min kulli amrin di situ dalam kitab Jalalain minnya min sababiyah, bimana ba, salamun, keselamatan, wahia khabar muqaddam, ianya jadi mubtada, wahia khabar muqaddam, salamun hiya, wa mubtada, salamun hiya, salamun khabar muqaddam, wa mubtada hiya, hatta matlail fajar, sehingga terbit fajar. Bipatil lam wal kasriha, bipatil lam patah tuh matla, wa kasriha bisa matli, ila waqti tulihi, sehingga waktu terbitnya, ju'ilat salaman, dijadikan kata-kata salaman itu, likasrati salam, karena banyaknya salam, ya salam, minal malaikat, minal malaikat, di dalam malam itu ada memberikan salam, ya salam sejahtera, malaikat saking banyak adalah la tamuru bi mu'min wala mu'min, mereka tidak pernah melewati, ya, malaikat tadi itu orang mukmin maupun laki-laki perempuan, ila salamat alaih, kecuali malaikat tadi memberikan salam. Makanya kata-kata salamun hiya hatta matla'il fajr, malaikat memberikan salam tuh. Itu khobar muqaddam wa mubtada, salamun jadi khobar muqaddam, wahya jadi mubtada, hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Biidni rabbihim min kulli amrin, min kulli, biidni rabbihim, dengan sebab izin Tuhan mereka, bi amrin, perintah, min kulli amrin, qadahu lafiyat dikasana ila qabilin, wa min sababi bimnaba, salamun ya hubar muqaddam hatta matla'il fajr. Nah itu tafsir Jalalain. Jadi inna anzalnahu, kenapa di tawasul aba itu inna anzalnahu, atau di torekoh yang aba bina itu inna anzalnahu, setelah kita baca surat ini, di mana di situ ketika seorang murid baca inna anzalnahu, manfaat dan faedahnya itu menyebabkan inkisaf atau mukasyafah hatinya. Kata-kata fi lailatul qadarnya itu lailatul qadar, makanya selalu dibacakan. Jadi ini ayat kalau dalam perwaridan murid-murid toreko itu buat mukasyafah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, fi lailatul qadri, wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alf syahr, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin.
salam, salamun hiya hatta matlab. Jadi faedah dan manfaat ketika kita baca dalam tawasul itu tidak lain untuk mukasyafah. Jadi ada bacaan-bacaan yang oleh guru mursyid itu dipilih. Inna anzalahu salah satunya. Nah, kalau murid itu bertawasul dengan membaca surat ini, insya Allah tentang fahmun nabiyyin wa hifdzul mursalin wa malaikal muqarrabin akan terjadi. Jadi ketika para mursyid khususnya Abah Guru memberikan suruh membaca ayat ini, tidak lain bahwa di situ ada manfaat buat mukasyafah. Apa sih guna mukasyafah? Kasyafah yukasifu mukasyafah. Buat seorang murid, ketika si murid itu patuh kepada guru, ketika bertawasul dengan tawasul ini, kepatuhan si murid tadi, nah nanti mursyidnya, syekh mursyid itu akan mengusulkan kepada guru kita nih, dari Abah Syekh Abdurrahman ke Abah Khoir, Abah Solih, Syekh Abdul Karim, Syekh Ahmad Sambas. Nah, karena kalau dalam konsep beratoreko itu ketika rahmat Allah turun tuh, nah turunnya ke mursyid, dari mursyid disebar. Makanya kalau ada bertanya kenapa kita harus baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar min alfi syahr. Manfaat dan faedahnya itu bisa mukasyafah. Nah, kalau ada murid bertanya pakai kok bisa mukasyafah? Guru yang bermain. Karena ini sudah ditajribah, sudah diriset, diuji coba dengan kerohanian guru, bahwa inna anzalnahu, sekalipun secara maknanya kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Tahukah engkau malam Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 malam. Maksudnya amal soleh yang dilakukan di malam Lailatul Qadar tadi itu lebih baik dari 1000 malam amal soleh apapun. Nah, guru-guru para masyayikh kiram ini mengambil, diuji coba. Maka banyak ulama-ulama kalau kita habis wudu katanya, ya, baca inna anzalnahu 7 kali ngadep ke langit dalam kitab Khazinatul Asr. Faedah membaca Lailatul Qadar itu. Bahkan Mu'alim Kasafiyah Zami, kalau kita habis wudu baca inna anzalnahu di dawam, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matlab. Itu kita akan tembus, kata pandangan kita, ke alam sana, ke alam malakut. Dulu ngaji sama Kasafiyah Zami menjelaskan tentang inna anzalnahu, habis wudu baca itu. Nah, jadi kalau secara tafsir zohir, yaitu bahwa Quran diturunkan di malam Qadar langsung, kata nih tafsir Jalalain. Ayat Al-Quran jumlah waidatan min lauhil mahfuz ila samai dunya, semua tuh ke langit dunia di malam kemuliaan, malam kemuliaan. Karena huruf-huruf yang kita baca, ulama-ulama khusus itu tahu setiap huruf-huruf yang ada itu punya cahaya-cahaya rahasia. Bahkan Profesor Dr. Quraisy Shihab, beliau mengatakan seperti ya.
Setiap kita baca Quran, hurufnya itu ada cahaya-cahaya. Tapi cahaya-cahaya seperti ini akan mampu dilihat orang dengan mata awam. Memang harus pakai mata batiniah atau mukasyafah. Nah, kita sebagai murid sama guru suruh membaca ini, yaitu diantaranya berfaedah akan bermukasyafah. Hati kita akan dikasih paham bin Wahid bin Sumalaikam. Seperti di sini pun salamun hiya hatta matla'il, malaikat pun memberikan salam. Setiap lewat malaikat kepada orang mukmin, laki-laki perempuan, gak pernah terlewat, selalu memberikan salam. Ya, ketika makanya di kalangan ahli syariat ya umum, ketika nanti sebentar lagi kita Ramadan, setiap malam 17, malam 21, 23, mereka mencari Lailatul Qadar. Karena dalam kitab Baijuri pun dijelaskan di malam Qadar itu tandanya angin sepoi-sepoi, nggak ada suara gonggongan anjing. Bahkan kalau orang melihatnya, keajaiban malam itu, semua pohon sujud, air bertasbih, batu bertasbih. Dalam keterangan kitab Baijuri itu seperti itu. Jadi intinya bagi murid-murid Syekh Abdurrahman, ketika tawasul ada bacaan surat Inna Anzalnahu, itu kita harus khusyuk, konsentrasi. Karena ayat ini berefek mukasyafah kepada murid, kepada murid-murid toreko. Jangan Anda gunakan akal Anda. Ketika bertoreko, bermursyid, itu guru yang bertasarruf, yang bermain. Murid hanya melakukan perintah dan kepatuhan kepada zikir yang dibacanya saja. Dari gurulah yang memberikan mukasyafah. Nah, mudah-mudahan Ustaz Jaka Torik di pagi hari ini membaca kitab Sawi, tafsir. Syarah Sawinya belum kita baca nih. Syarah Sawi. Syarah Sawi. Ada berbagai macam keterangan di sini tentang malam Qadar dia. Tapi kita ngebahas masih tafsir jalan. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan bacakan ya. Karena kita akan menghadapi bulan Ramadan. Karena dalam kitab Sawi itu dia lengkap masalah tentang siapa malaikatnya, turunnya ini, insya Allah ya. Ini kajian khusus. Ini baru tafsir Jalalainnya dengan ajaran toreko. Kita mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan para ikhwan dan akhwat, khusus murid-murid Abah Guru dan semua jamaah Jaka Torik, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemampuan untuk bisa kita hidup di dunia ini. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslim.